32 dikurangi 8 berarti 24. Berarti ini pakai 124. Berarti 160, 130, 00/24. Kemudian dia minta 100. Nah, 100 ini karena dia nggak bisa masuk ke 2/7 ya. Oh ya bisa, 2/7 dikurangi 2 lebih besar daripada 128. Berarti ini pakai 7. Berarti dia adalah 32 dikurangi 7 berapa? 25/25. Size 25 berarti berapa? Nah, kita cari yang 200 dulu. Izin bertanya, Bu. Ini untuk tugasnya yang 15 soal ini ya, Bu? Yang PWT. Iya, itu kemarin saya kasih 15, cuman kemarin tuh ada beberapa yang tulisannya network saya ganti jadi host. Tapi jumlah soalnya tetap, ya ada beberapa yang mungkin ada 3 soal yang harus kalian revisi. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Coba dilihat dulu. Ini berarti 2/n dikurangi 2 lebih besar daripada 160, lebih besar sama dengan 200. N berarti sama dengan 8. Berarti subnetnya 32 dikurangi 8 sama dengan 24. 255, 255, 255. Berarti di sini berarti kita pakai yang pertama 160, 130, titik 0/24. Ini untuk yang berapa tadi? 200 host. Nah, ini setelah itu berapa? Setelah setelah 130 ya. Nah, berarti di sini ya 13 ya, 230 ya. Tidak kalau misalnya berarti kalau selain 24 berarti 14 ya. Oh, 130 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti berikutnya adalah 160 kan berarti 130. Nggak bisa. Satu ya. Kan 124 ya berarti di sini. Berarti harusnya habis itu adalah 1,5.
Nah, ini yang dipakai untuk yang 100, berapa tadi? 100 host ya. Yang dipakai untuk 100 host. Kalau untuk 100 host berarti berapa? 2 pangkat N dikurangi 2 lebih besar dari 100. Itu sama dengan N sama dengan 7. Berarti di sini kita ganti ini adalah, jadi untuk yang ini adalah /25. Kalau 7 kan 30, subnetnya kan 32 dikurangi 7 sama dengan 25. Nah, setelah itu berarti ini yang dipakai untuk yang 100 host. Oh ini setnya tadi sudah saya set ya. Kalian nggak bisa lihat ya. Habis kita cari yang 100, disuruh cari yang berapa? 50. Kok view ya? berarti setelah 50 untuk ini network berikutnya berapa? /25. Kalau /25 kan 255 titik 128. Berarti berapa? Berarti 256 dikurangi 120. Sama dengan 128. Kosong 4. Kok 64? 128. Oh, silakannya mati. Oh iya. Oke. Berarti berapa untuk yang ini? Berarti 160. Berarti network berikutnya adalah 160, 130, 130, 1.120/25. Ini yang bisa dipakai untuk yang setelah 100 dia butuh berapa? 50 host. Nah, ini bisa kita pakai untuk 50 host. Nah, kalau masalahnya adalah 50 host butuh berapa? Untuk 50 host berarti 2 pangkat N dikurangi 2 lebih besar daripada 50. Berarti N sama dengan berapa? 8. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6. Jadi 30 net. Net mass-nya berarti
32 dikurangi 6 sama dengan 26. Berarti yang tadi kita hitung ini, kita ganti. Menjadi /2. Ini untuk yang berapa tadi, 50. Ya, nanti kalau mungkin takut salah kembalikan lagi ini untuk. Nah, sekarang ditanya berapa lagi? Berapa usul? Ada 70 ya. Ada 150 juga. Waduh. Tadi tak pikir ini ke belakang. Berarti ini ya, kalau ada 150 berarti dia ikut yang sini. Nah, berarti ini salah ini. Soalnya kan kita kan harus, saya nggak ngelihat soalnya. Saya pikir ke belakang itu semakin kecil. Berarti kalau 150 host, dia akan pakai yang ada di sini. Karena kalau saya masukkan 128 terlalu kecil. Berarti berapa? Ya berarti satu titik habis 1.0 kan 2.0. Ya, berarti 160, 130, 2.0/24. Itu harus diurutkan ya, apa namanya? Ini untuk yang 150 host. Berarti habis itu kan 3.0. 3.0 itu akan kita gunakan untuk yang berapa? Ini akan kita gunakan untuk yang habis 150 yang terbesar berapa? 100. Berarti ini akan kita gunakan untuk 100. Berarti berapa? Kalau 100 di situ 128, Bu. 128 ya. Berarti di sini ya tinggal kita hitung aja ya. Ya 7 berarti yang kita gunakan bukan 1.0 tapi adalah 3.0/25. Diurutkan dulu ya, Bu ya? Iya, diurutkan dulu. Karena tadi 0 berarti 1 ya. 0 digunakan untuk yang 200 host. Berarti yang 150 itu 1 ya. 1. Berarti ini berarti yang 2 yang digunakan untuk 100 ya. Iya, berarti yang 100 host bukan 3 tapi 2. Karena yang 0 kan terpakai untuk ini. 200. Habis 0 kan 1. Habis itu kan 2. Ini kan habis ini. 1, 0 kan. Kalau kita pakai kalau /2 124 saya agak susah bayangkannya ya. Oke, saya lakukan seperti ini. Nah, ini untuk yang tadi. Ini untuk yang 200. Ini digunakan untuk yang 150. Yang untuk yang 100 kita gunakan yang ini. Habis itu kalau yang 50 berarti berapa ya, kita harus cari ya kalau 25 itu berarti berapa, berarti ini kan 128 itu ini ya, berarti kayak ke sini, berarti di sini adalah setelah 2.0 berapa, berarti
2.128. Selesnya berapa sekarang? Kalau 50 host itu berarti selesnya 20. Maka untuk yang 150 host itu adalah ini ke sini kok jadi ini ke sini. Situ ini. Untuk yang 150 host. Ya, kita kecilkan aja untuk yang berikutnya. Ya, ada 70 ya. 70 nggak bisa pakai 64 ya. Habis 100 ada 70, berarti ya harusnya tadi diurutkan ya. Puluh dia 64 128 berarti dia ikut 7. Berarti setelah ini itu yang untuk yang 70 sama. Yang ikut yang 128. Tambah bingung atau tambah jelas. Berarti kalau setelah 108 berarti 3.0. Nah, 3.0 itu yang kita pakai untuk 50 host. Jadi salah. Nah, 50 host berarti berapa? Berarti /26 ya. Seperti itu. Nanti kapan-kapan saya terangkan lagi. Kalau masih kurang jelas, ada yang masuk lagi. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai routing statik ya. Jadi kemarin saya sudah sempat jelaskan ke kalian apa yang terjadi ya ketika suatu paket masuk ke router. Jadi dia akan lihat pertama apakah memang udah sampai tujuannya enggak. Kalau network yang tujuan itu ada di dia, maka apa yang terjadi? Maka dia akan segera mengirim ke dari mana kita tahu dia sampai ke tujuan ya? Kalau ada di L sama C connected itu berarti dia udah sampai ke tujuan. Tapi kalau enggak, bagaimana? Dia ngelihat tabel routingnya, dia lihat di situ apakah ada di tabel routingnya enggak. Kalau ada, maka dia akan mencari gateway menuju ke network tersebut. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kita akan melakukan routing statik. Jadi routing statik ini tipenya ada bermacam-macam.
ya. Jadi kalau kita ngomong routing ada 3, static, dinamis, sama default route. Sebetulnya static sama default route itu sama ya. Kenapa? Karena kedua-duanya itu dimasukkan secara manual oleh admin. Ya. Kalau dynamic routing ini protokolnya yang menentukan dia akan lewat mana. Dengan cara apa? Dengan cara mempertukarkan tabel routing. Tapi kalau di sini, kalau kita pakai static route atau default route, berarti apa? Admin harus mengetikkan secara manual. Nah, selain itu juga kalian akan mempelajari yang namanya floating route. Jadi floating route itu sebetulnya adalah static route yang apa? Static route yang dia punya administrative distance. Jadi kalau kita menulis static route itu kan IP, spasi route, kemudian networknya mana, netmasknya berapa, kemudian gateway-nya berapa. Gateway ini dia itu adalah titik yang bersebelahan dengan router tersebut. Jadi nggak boleh titik yang berada pada router tersebut atau interface yang ada di router tersebut. Ini ada yang belum masuk juga ya. Oke, kita lihat aja di sini. Jadi kita akan belajar mengenai static route, bagaimana mengkonfigurasi static route, kemudian bagaimana mengkonfigurasi default static route, bagaimana mengkonfigurasi floating static route, kemudian bagaimana mengkonfigur static host route. Nah, ini yang tadi floating yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kita bisa kasih alternatif ya. Kalau kita mau menuju jaringan ini kita bisa lewat mana? Ya. Kalau maksudnya apa? Kalau misalnya static route-nya itu drop, maka yang menggantikan adalah floating static route. Kemudian yang terakhir adalah static host route. Jadi kita bisa ngasih route menuju ke host tertentu. Tapi cara penulisannya pun beda-beda ya. Jadi kalau kita lihat di sini static route bisa dilakukan baik di IP versi 4 ataupun IP versi 6. Both protokol support jadi ada beberapa tipe static route yang disupport, yaitu pertama adalah standar static route, itu yang perintahnya IP route ya. Kemudian default static route ini pakai IP route tapi 000 ya, pakai 0. Kemudian floating static route itu sebetulnya standar static route tapi dia pakai administrative distance. Kemudian yang terakhir adalah summary static route. Nah, ini kalau ini saya sendiri nggak tahu apa itu summary static route, tapi di sini juga nggak ada ya. Nah, ketika kita menuliskan static route di sini ada 3 hal yang ada 3 cara kita menuliskannya. Pertama adalah menggunakan gateway atau next hop. Next hop itu sama gateway sama. Ya. Gateway itu apa sih? Ya. Gateway itu seperti kalau misalnya katakan saya punya jaringan seperti ini. Bikin aja ini jaringan sederhana. Saya nggak gunakan topologi yang ada seperti di buku. Karena apa? Karena menurut saya topologinya itu
Terlalu simpel. Maksudnya ketopologi saya juga simpel ya, cuman itu kan interface-nya di situ sama semua ya, jadi agak membingungkan. Misalkan saya punya konfigurasi seperti ini. Kalau mau connect ya berarti harusnya, sebenarnya saya pengen tunjukkan IP versi 6 juga. Nah ini jadi makanya harus 340 cuma CLI itu. Nah, di sini kita matikan dulu. Saya bikin kita tambahkan maksimalkan aja walaupun nggak kepake. Kita lakukan hal yang sama. Kita nambahkan point to point. Ini tadi jadi ini kan belum sudah. Jadi ini sudah. Tapi kenapa masih pakai ini sebenarnya? Nanti nggak cukup buat ini yang di sini. Di sini cuma bisa connect ya. Kita nggak bisa. Itu yang kita bisa tentukan ya. Kita mau connect lewat mana. Tapi oh ini tadi tuh. Ini sudah gitu loh. Salah tadi masanya. Dua T ya. Ketika dikonekkan dia nggak mau. Kita punya konfigurasi seperti ini. Ya. Konfigurasi yang melingkar kayak gini memberikan kita banyak opsi untuk menentukan gateway. Kita set dulu ini yang lama masang ini berarti di belakang kita pakai. Slash 24 ya. Semua slash 24. 4, 5.
masih down karena dia sebelahnya belum. Nah, kalau kita lihat di sini semua sudah dikasih nomor IP ya, kecuali PC-nya. Ya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi static root. Yang namanya tetangga itu yang mana? Si next hop atau gateway itu mana? Kalau saya di router ini, gateway-nya adalah untuk menuju ke network ini. Saya punya dua pilihan. Saya bisa pakai ini atau ini. Itu gateway saya. Berarti kalau saya mau konfigurasi, misalkan saya mau menuju ke network 600, ya, berarti IP root 192.168 6.0 nomor network ya, bukan nomor host ya. Kemudian netmasknya berapa? Gateway-nya berapa? Nah, saya punya dua pilihan, saya bisa pakai 2.2 atau saya bisa pakai 1.2. Kita pakai aja 2.2 ya. Nah, coba kita sekarang kan, oh ya, IP-nya belum bisa. Jadi.
kita ping pakai simulation mode aja ya. Ini saya sudah ngasih rute ya. Jadi untuk menuju ke jaringan 600 ke jaringan 6.0 dia harus lewat 2.2. Maka apa yang terjadi kalau kita mapping? Mungkin jadi BCDP ini fail ya. Ini sebetulnya dia melakukan yang namanya ARP ya. Habis itu dia ngirim dari PC 0 ke router 0. Ya. Tapi belum sampai ngirim ke router PC 0 ke router 0 belum nyampe di sini. Setelah itu CDP ini gagal ya. Kita masuk ke real time aja. Kita lihat dulu ARP package-nya gimana. 4.1 dia cuma tahu menuju ke jaringan 4.1. Nah, kenapa kok unreachable? Karena dia nggak tahu bagaimana untuk menuju ke sini. Kenapa nggak tahu? Sebetulnya dia tahu dari sini, kalau mau ke sini dia bisa lewat sini, tapi ping reply-nya nggak bisa. Kenapa ping reply-nya nggak bisa? Karena ini nggak tahu kalau menuju ke jaringan 4 itu lewat mana. Jadi kita harus konfigurasi hal yang sama juga di sini. Untuk menuju ke jaringan 4.0, dia harus lewat mana? Kalau kita aja pakai ini aja ya, di sini berarti dia lewat 2.1. Kalau kita lihat di tabel routingnya seperti ini. Nah, ini yang directly connected sama dia. Dia punya jaringan 2 sama 3. Nomor IP-nya di situ 22 sama 31. Kemudian ada 6.0 itu directly connected sama dia, nomor IP-nya dia 6.1. Nah, dia punya satu static route, yaitu menuju ke jaringan 4. Lewat mana? Lewat 2.1 yang barusan tadi kita masuk tadi. Nah, sekarang kita akan coba nge-ping dari sini ke sini. Bukan sudah dikasih static route-nya. Bisa enggak? Ketemu CDP ini. Aduh. Harusnya enggak terjadi seperti ini. Coba kita lihat aja lewat ini. Ini harus ini dari kemarin kan ini saya nggak bawa laptop juga lagi. Ini kan dari kemarin kan. Masih juga unreachable. Kenapa? Jadi ketika dia nyampe ke sini, dia akan bilang kalau ini saya nggak bisa kelihatan di simulation. Kalau nggak kelihatan. Ketika dia nyampe di sini, ya, dia bilang kalau mau ke 600 kamu harus lewat sini. Jadi dia akan lewat ke sini. Kemudian dia akan sampai di sini. Tapi ketika dia sampai di sini, kayaknya pakai tracer saya.
Gimana tadi harus saya tak masukkan. Coba kita pindah rutenya ya dari, tapi nggak kelihatan deh kalau nggak pakai apa namanya, kalau saya uninstall terus install lagi. Bentar ya, saya bisa lagi.
kopi zaman ini. Langsung. Oke, juga ternyata. Kita lihat di sini show IP root. Dan masuk dulu tadi rootnya. Untuk menuju ke jaringan 4 dia lewat 2.1. Kita makin dari sini hasilnya. Masih di background screen. Tutup aja. Nah, ini kan ceritanya ini gagal. Kenapa? Karena kita ngasih rutenya itu balik lagi ke tadi ya. Jadi kita ubah di sini. Untuk menuju ke jaringan 4.0 kita ubah. Ini kita dulu. Apa ya kok sedikit terus. Kita ubah kan kita bisa punya 2 gateway. Kalau nggak lewat 2.1 kita bisa pakai 3.2. Kita ganti ini ke 3.2. Tapi karena kita ganti ke 3.2, kita juga harus kasih jalan ke 3 ke router ini. Jadi router ini harus tahu kalau mau ke jaringan 4.0 dia lewat mana. Nah, dia bisa pakai 1.1. Maka di sini kita juga lakukan. Satu 9 satu 6 1. Kita lakukan ping dari sini. Dari otomatis. Ini untuk menuju ke, coba kita lihat di sini. Untuk menuju ke jaringan 4 dia lewat 3.2. Kita lihat di sini. Nomor IP-nya satu ya, gigabitnya nggak bisa. Kalau kita mau troubleshoot itu kita bisa lihat show IP interface brief untuk melihat apakah konfigurasi IP kita udah benar enggak. Untuk ke sini 5.1 3.0 kita pakai 1.2 3.2.
ini berguna banget ya. Jadi kalau saya kalau troubleshoot, saya bisa gunakan ping, traceroute, terus yang kedua adalah show IP interface split, terus yang terakhir adalah show IP route. Ini gigabit 61 betul, 2.020 di situ 2.2 betul, 021 itu 3.1. Yang ini salah. Empat titik 1 20 ini 1.1 021 itu 2.1. Kita ping satu-satu. Terus aja ya. Masuk. Dia bisa keluar ke 4.1. Tapi dia nggak mau pergi ke 2.2. Kita pastikan aja. Titik 1 nggak masalah. Nah ini harusnya soal tadi kan sudah ya. Itu enggak. Ya, tadi sudah ya. Ini ternyata belum dimasukkan static grupnya ya. Masa tadi sudah. Apa nggak masuk tadi ya? Menuju ke jaringan 6.0. Ini terus ya, lewatnya adalah 19 ulangi. Nah ini kalian bisa lihat di sini. Jadi dia dari sini ke 4.1, habis itu ke 3.1 di sini. Habis itu ini nggak mau nunjukin. Ini paling enak pakai simulation, coba aja. Ya, berarti sukses ya sampai ke tujuan. Nah, misalkan ini saya ganti. Tadi kan pakai 3.2 ya. Ini saya nah, saya ganti lewat 2.2. Jadi sih kita bisa kasih dua alternatif sih, cuman pakai floating ya.
2.1. Jadi kalau mau ke 40 kan dia di sini. Kalau mau ke jaringan ini dia lewat sini. Kalau dari sini, kalau mau ke sini dia lewat sini kan tadi ya. Nah untuk yang sini berarti kita ubah dari 3.2 ke 2 titik. Kita lihat apakah dia successful juga ketika rutenya kita ubah. Ya, jadi dia punya dua pilihan sebetulnya. Dia bisa lewat sini atau dia bisa lewat sini. Ini juga punya dua pilihan. Kalau mau ke sini dia bisa lewat sini atau dia bisa lewat sini. Nah, untuk pilihan itu kita bisa gunakan yang namanya floating route. Ya, jadi kalau floating route itu ini kan ada dua pilihan. Kalau mau ke ini kan ada dua pilihan. Kalau mau ke sini dia bisa lewat sini atau sini. Nah, kalau di sini Anda lebih memprioritaskan di sini, maka di sini kita kasih weight ya, atau kasih administrative distance. Jadi katakan seperti ini. Tadi kan kita lewat 2.0, dikasih 3.2, tapi harus dikasih administrative distance ya. Kasih aja ini namanya floating, kasih aja weight-nya 5. Sebetulnya sih kita bisa kasih angka dari 1 sampai 255. Tapi kalau di modul itu dikasih 5. Semakin kecil dia semakin baik. Kalau nggak dikasih sama sekali itu kan nilainya 0. Jadi dia akan dapat prioritas. Jadi kalau Anda nulis IP root 192.168 4.0 255 255 255.0 kemudian nomor gateway-nya berapa, tanpa ada distance metric di sini, maka dia akan mendapat prioritas. Jadi semakin besar nilai distance metric-nya, maka dia akan semakin tidak menjadi prioritas. Jadi semakin besar semakin jelek. Nah, berarti kalau saya lihat di sini, di sini yang dilihatkan itu hanya yang lewat ini, tapi yang itu nggak akan dilihatkan sama dia. Misalkan di sini, sekarang 2.1 ini mati. Caranya apa? Saya lakukan shutdown. Ini di router 2 ya, S2020. Kita shutdown. Ya, dalam keadaan normal, kalau misalnya saya ngepin dari sini, dia akan lewat. Tapi kalau misalnya, oh ini berarti kita harus ngasih root juga di tempat lain. Jadi harus lewat ke sini. Ini jadi satu root hanya punya, paling enggak dia harus punya 2 rute, yaitu kan di sini ada 2 host, jaringan 4 sama jaringan 5. Jadi kalau di sini 6 sudah, ya ini belum. Tapi nanti dia akan bingung karena dia nggak akan tahu. Kalau ini kan, oh pingnya dari sini aja kalau gitu. Coba. Kita ping dari, ini kan yang saya shutdown kan yang di sini ya. Berarti kalau misalnya saya ngeping dari sini, dia akan lewat sini, terus ke sini. Cuma nanti dia reply-nya bingung. Kenapa? Karena reply-nya itu kan harusnya dia lewat 2.2. Karena kita nggak kasih alternatif, ya. Maka dia akan drop. Coba kita lihat aja. Itu yang namanya floating. Sekarang kita balik dari PC. Saya pastikan dulu. Udah betul ya.
akan ngeping dari sini ke sini. Kita akan lihat, ini kan saya down. Ya. Jadi, karena kalau misalnya statusnya adalah dia hanya punya satu static root, karena dia harus lewat sini, maka dia nggak akan bisa kemana-mana. Pasti request time off. Tapi karena kita punya alternate root, maka yang namanya floating tadi yang saya kasih dengan ini distance 5, dia akan lewat sini. Coba kita lihat. Nah, dia akan lewat yang sini. Cuma dia nggak bisa balik. Kenapa? Ya. Fail ya. Kenapa kok dia nggak bisa balik? Karena dia nggak tahu kalau mau ke sini dia mau lewat mana. Dia cuma punya satu alternatif. Jadi satu-satunya cara adalah kita harus kasih dia alternatif. Kalau misalnya tadi mati, kamu bisa pakai 1.2. Nah, ini kasih descent metric ya. Semakin kecil semakin bagus ya. Nah, coba kita lakukan ping lagi. Dari sini ke misalnya. Nah, sekarang dia udah tahu ya. Dia nggak bisa pakai SE021 karena SE020 yang di seberang itu down. Maka dia akan lewat sini. Nah, cuman ini juga harus tahu. Ya. Kalau dia mau ke 600, dia harus lewat mana? Maka di sini harus juga kita tambahin static root. Untuk menuju ke jaringan 6.0, dia bisa pakai berapa itu? 192, 168, 3.1. Kita coba nge-ping lagi dari sini ke sini. Ya, dia akan pakai alternate root ya. Nah, dengan selamat. Ya. Kenapa? Karena kita punya alternate root. Ya, alternate itu yang floating tadi ya. Jadi router 2 itu kalau mau menuju ke sini dia bisa lewat sini atau bisa lewat sini. Karena itu tadi, tapi dia nggak muncul di show IP root ya. Jadi kalau di show IP root itu floating root itu nggak ada. Ya, semester lalu masih belum mengajar floating root. Ternyata sekarang ya, ada floating root. Jadi kalau jadi fungsinya apa? Jadi floating root itu memberikan alternatif. Kalau misalnya rute utama nggak bisa, ya static root pertama nggak bisa, dia akan menggunakan static root yang distance metric distance-nya paling kecil. Ya, kebetulan di sini cuma ada 5 ya, 5 dia lewat sini. Nah, di sini dia tahu kalau mau ke sini dia harus lewat sini, maka dia akan berikan jalan. Nah, ini kembalinya reply-nya kalau kita nggak ngasih floating root di sini, ya dia akan drop. Kenapa? Karena main root-nya itu sudah shutdown. Ya, maka kita harus kasih alternate tadi. Ya. Shoran aja ya. Bisa nggak ya ini? Nah ini. Nah ini ada 2 cara. Ya. Itu floating root gunanya untuk itu. Ada pertanyaan mengenai static root sama floating root?
Kalau di modul, nah sebetulnya ada dua cara. Ketika kita hendak menggunakan static root, yaitu kita bisa menggunakan, tapi ada apa namanya, menggunakan gateway nomor IP yang di seberangnya, atau kita bisa gunakan directly connected. Directly connected itu seperti apa? Ini gateway atau next hop itu sama ya. Kita juga bisa gunakan yang namanya serial interface ya. Jadi kalau di sini ini kan ada perintah ini. Kalau mau menuju ke jaringan 6.0 kita harus lewat 2.2. Ini adalah gateway. Ini juga gateway. Kita bisa gunakan interface. Caranya gimana? Kita bisa gunakan, kita no dulu aja. Nah, ini yang saya ubah hanya di router 0 aja ya. Yang di router lainnya tetap ya. Kita bisa gunakan IP root 192.168 6.0 255 255 255.0. Kemudian kita ikuti serialnya ya. Berarti kita nggak pakai 2.2 tapi kita pakai interface-nya. Interface-nya apa? S021. Nah, di sini ada warning, tapi ini masih jalan ya. Kalau floating-nya bisa nggak ya? Kita coba aja. S200 metriknya bisa nggak di ini? Oh bisa. Kita coba ngeping dari sini ke sini. Ini yang ini pakai ini ya, pakai interface ya. Ini ya requestnya masih pakai ini ya, pakai konfigurasi itu. Nah kita lihat sama aja ya. Nah di sini, nah ini. Jadi kalau mau kita ganti semua juga bisa sih. Kita ganti semua pakai interface ya. Coba kita lihat di situ show to showrun. Coba makan ya. Input tadi 192.168.4.0. Nah ini kita no semua. Mungkin kalau ditumpui bisa ya, tapi saya belum pernah coba. Kemudian ini juga kita ganti
kita ganti tadi pakai serial. Jadi kalau kita di sini, ya coba dilihat dulu. Kalau saya di sini mau ke jaringan 40, kalau jalur utama saya adalah ini, maka saya bisa pakai serial 020. Perhatikan ini adalah serial yang melekat di rute tersebut ya, bukan seberangnya ya. Tolong hati-hati. Nah ini kalau alternatifnya adalah kita bisa pakai ini. Nah ini kita pakai serial 3.2 itu kan connect sama S021. Walah, itu harusnya dikasih. Kosong 2 kosong. Bisa salah. Coba lah, show. Okay. Nggak bisa ya, tetap aja. Jadi di sini kalau kita lihat statiknya lewat 021. Oh, salah ya. Ini harus dihapus dulu. Karena jalur utamanya adalah 020. Nggak bisa, berarti nggak bisa ditumpuk ya. Statiknya nggak keluar. Nggak keluar, nggak mau. Kalau yang apa floating memang dia nggak ini ya. Ini valid itu. Ini punya 3 network ya. Oh iya, karena satunya down ya. Oh iya ya. Ya. Dia nggak akan ngasih ini karena kita down tadi. Oke, kita coba aja ya. Kenapa ini? Ini sudah didaunkan sih, tapi harusnya enggak. S020. Udah normalkan aja. Kemudian kita kasih IP.
192.168 4.0 itu lewat dia S020. Saya masih shutdown tapi masih tutup. Ya, dari sini. Oh, ini baru. Nah, ini baru bergerak. Nah, ini kalau dia balik, dia akan lewat sini. Nanti kita shutdown aja. Dia kembali ke rute semula lagi ya, begitu dia di akan apa internetnya mau bekerja enggak dengan menggunakan serial tadi. Bukan tak ada nih. Ya ampun. Shut. Tapi kita harus yakinkan dulu. Sure. Oh, internetnya belum ya. Ya, kalau kita mau ke sini ini alternate-nya ya, kita pakai SE021. Distance-nya adalah ini. Kita coba. Ya nggak masalah ya. Nah, dari sini itu kalau kita pakai directly connected static through. Jadi routernya itu punya interface mana sih yang buat menuju ke network tersebut? Itu yang ditanyakan sama dia. Nah, kemudian kita bisa pakai full specified, tapi ini nggak bisa kita lakukan di sini, ya. Karena jadi kalau Anda lihat, kita bisa memberikan full. Jadi kayak IP root ya, kalau misalnya saya mau menuju ke jaringan 5.0 ya. 192.168.5.0. Tadi kan saya sebutkan pakai 1.2. Sekarang saya gunakan 2.2. Nah, ini habis itu apa? Habis itu kita bisa tambahkan serialnya. Ya. Kemudian setelah itu kita kasih gateway-nya. Jadi kalau ini mau ke sini, ini mau ke dari sini mau ke sini, dia bisa lewat sini atau lewat sini. Nah,
Yang kita konfigurasikan adalah rute yang lewat sini. Nah, tapi di sini ini kita shut dulu aja. Apa namanya, untuk menuju ke sini dia bisa lewat, untuk menuju dari sini ke sini dia bisa lewat sini atau lewat sini. Nah, kita konfigurasikan lewat alternatifnya lewat sini dengan menggunakan fully specified route. Cuman jadi kalau fully specified route itu kita kasih nomor apa namanya interface ya, interface dia berapa, 021. Kemudian baru diikuti oleh, tapi di sini nggak disupport sama paket tracer. Jadi kita nggak bisa gunakan fully specified ya. Ini apa namanya, yang kasus ketiga ini. Nah, kalau fully specified itu IP route diikuti network address, subnet mask, kemudian exit interface, kemudian gateway-nya lewat mana. Kalau memang dia adalah alternatif, maka kita gunakan distance. Nah, ini kasusnya. Ini contohnya. Cuman dia nggak disupport sama IP sama paket tracer, jadi kita nggak bisa pakai. Nah, ini seperti ini. Dia lewat mana, kemudian nomor IP di seberangnya itu berapa. Jadi di sini disebutkan dua-duanya. Kenapa kok dia perlu disebutkan dua-duanya? Yaitu karena kemungkinan di situ ada banyak link ya. Jadi dia harus menyebutkan secara spesifik dia lewat gateway yang mana. Seperti katakan ini ya, tapi saya ini kita nggak bisa tunjukin ya, karena apa namanya, gitu. Dari sini untuk menuju ke jaringan 4, dia kan sudah tahu dia lewat satu.
Baliknya dia nggak tahu jalan. Dia harusnya udah tahu kalau mau ke sini dia harus lewat sini. Kemungkinan ketika dia menuju ke jaringan harusnya nyampe karena dia kan tujuannya dari itu. Oke, hati-hati. Oke, dipindah aja. Ini nggak masalah. Harusnya kenapa ada dikabel? Coba dilihat. Iya nggak apa-apa harusnya. Harusnya nggak apa-apa. Ada tidak. Dia butuh waktu untuk melihat statik bukti. Ya, jadi kita pakai default di sini untuk menuju ke sini. Kenapa? Karena misalkan kita tambah lagi di sini, di sini coba kita lihat interface-nya coba dia dua ini, tapi dia nggak punya 2 giga. Ini switching port jadi nggak bisa baca. Apa namanya? X itu biasanya dipakai untuk fiber. Itu nggak bisa juga. 1 gigabit. Coba sih bisa nggak pakai ini? Bisa. Kan di sini saya tambah PC.
dia. Nggak tahu ini portnya tambah apa ini kalau saya pakai SFP tadi. Ada sih gigabit Ethernet, cuman kabelnya nggak cocok. Adanya serial, ya udah kalau gitu kita pasang router aja. Dan apa namanya, sini kita ganti aja router. Nggak bisa. Belum aja. Satu ya. Kita pakai 2B aja. Nah, ini katakan saya punya nomor IP 8.0, ini 8.2, ini 8.1. Apa ini? S010. Jadi ya, saya harus konfigurasi dulu. Dan ini kita kasih 82 berarti ini kita di router 3 ya, nomor IP 8.2. Ini di sini 10.0.
Nggak tahu kenapa kok di foto tuh yang masuk. Jadi kan nggak apa-apa. Juga lupa apa ini kan ini satu. Ini kok aneh. Coba sih mau apa show IP interface. Ini saya satu. Perasaan tadi nggak saya satu. 20 iya don ya. Apa tadi saya satu nih? Berguna banget ya komen ini. Ini kehapus. Lihat ini, kalian lihat ini. Ini kan tadi dari pasang IP ya, tapi kenapa? Ada ini barusan. Oke, ini dulu. Ya. Coba kalian coba. Insya Allah sih harusnya nggak masalah. Ini nomor IP-nya bisa down semua. Apa ini? Oke, sampai di sini dulu. Sebetulnya di situ untuk yang bab 16 itu nggak banyak ya, itu cuma menjelaskan bagaimana melihat komen-komen ya. Jadi sebetulnya kita bisa troubleshoot pakai ini ya, show IP interface. Show interfaces juga bisa, cuman saya jarang pakai show interfaces karena kalau kita pakai show interfaces itu outputnya itu terlalu banyak ya. Interfaces ya. Dan itu enggak ya. Jadi kalau mau compact, mau tampilan lebih compact, kita gunakan show IP interface brief. Ya. Ini kok marah-marah don ini udah apa ya? Tadi dimatikan dah. Enggak ini. Baru satu, ya baru satu. Nah ini berarti hilang ya. Ini durasi IP-nya hilang semua. Harus konfigurasi dari awal karena nggak disimpan tadi di running command. Oke, ini dulu ya. Untuk host root jadi gampang ya. Host root itu cuman ini ya. Ini floating dari kalian udah belajar ya. Kita kasih ini ya, untuk menuju ke jaringan tertentu IP root, nomor IP servernya berapa, atau nomor IP PC-nya. Kemudian di sini netmasknya adalah 255.255.255. Gateway-nya lewat mana? Ini disupport sama paket tracer. Yang nggak disupport hanya fully specified static root, itu nggak ada. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya tutup.
Oke, kalau belum ada, terima kasih buat semuanya yang bisa melihat di situ. Oke, kalau nggak ada, saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.